Cara untuk membuahkan pohon anggur. Nah, cara atau metode ini sebenarnya tidaklah baru, cuma kita hanya mengulang pembahasan yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, metode atau sistem ini disebut dengan sistem SCP anggur. Jadi, sistem SCP ini bisa diterapkan sejak awal menanam bibit sampai pohon akan dibuahkan. Nah, kali ini kita akan mereview ulang atau bagi teman-teman yang baru mulai berbudidaya tanaman anggur, video ini sangat cocok ditonton sampai habis. Jadi, apa itu sistem SCP? Sistem SCP adalah sebuah cara sederhana dan cara yang paling mudah dipahami dan diterapkan di saat akan membuahkan pohon anggur. Nah, jika ada pertanyaan tentang bagaimana cara membuahkan pohon anggur, mudah saja. Jawabnya adalah pakai sistem SCP. Sistem SCP adalah singkatan dari suburkan, cabangkan, dan pangkas. Pertama, suburkan. Sama dengan tanaman lain, pada awal tanam bibit, usahakan agar tanaman menjadi subur. Caranya yaitu dipupuk, tanaman harus mendapat sinar matahari, cukup air, media tanam gembur, dan tanaman bebas dari hama penyakit. Terlepas dari jenis-jenis yang vigor, semua jenis tanaman anggur sangat mudah menjadi subur, asalkan rutin dirawat. Tanaman anggur yang subur artinya tanaman yang tumbuh dengan baik dan sehat. Tanaman subur membutuhkan nutrisi cukup seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Juga unsur pendukung lainnya seperti kalsium, magnesium, sulfur, dan nutrisi mikro lainnya. Selain ketersediaan dari media tanam, nutrisi bisa kita tambahkan dengan pemberian pupuk. Jenis pupuknya bebas, tidak tergantung merek, yang penting sesuai dengan kebutuhan tanaman. Seperti di saat pertumbuhan atau baru tanam, bisa diberikan NPK yang tinggi nitrogen, pupuk kandang, pupuk organik, pupuk kompos, dan pupuk yang lainnya. Di saat tanaman anggur cukup nutrisi atau subur, akan tampak ciri-cirinya, seperti daunnya yang besar, hijau dan tebal, pucuknya melengkung, ruas batang dan cabang yang besar dan panjang-panjang. Lalu, terkadang muncul bulatan-bulatan kecil seperti getah atau telur ulat yang tersebar merata di permukaan daun dan cabang yang masih hijau. Nah, kalau begitu, kalau saya pengen anggur saya subur, bisa dong berarti diberikan banyak pupuk, misalnya sekali 3 hari, agak banyak aja, biar cepat besar-besar daun dan batangnya. Nah, itulah konsep yang salah. Jadi yang benarnya cara memupuk adalah sedikit tapi rutin. Misalnya 1 sendok makan setiap sekali seminggu atau disesuaikan dengan ukuran tanaman. Karena ada beberapa kejadian mereka pengen pohon anggurnya subur, lalu diberikan pupuk yang banyak dalam waktu yang dekat. Hasilnya pohon malah rusak, daunnya kering, pertumbuhannya berhenti, media tanam berubah jadi asam, akhirnya pohon bukannya jadi subur, malah jadi rusak. Nomor 2, cabangkan. Artinya, buatlah cabang-cabang pada pohon anggur, seperti pada video. Dalam satu pohon, banyak saya bikin percabangan, karena nanti buah anggur akan muncul di percabangan itu. Bagaimana cara bikin percabangan? Cara membuatnya sederhana, yaitu membatasi panjang batang utama. Artinya, jangan biarkan pohon tumbuh memanjang lurus, tapi batasi seperti 2 meter atau 3 meter. Lalu potong, selanjutnya pertumbuhan akan pindah ke samping, atau tunas-tunas akan muncul ke arah samping kiri dan kanan. Nah, selanjutnya tergantung seni masing-masing, maunya seperti apa. Nanti buah anggur bergelantungan, jadi diaturlah percabangan menjadi rapi. Nanti kalau misalnya sudah dipotong, ternyata tidak tumbuh tunas, sehingga percabangan tidak jadi terbentuk. Tidak usah khawatir. Oleh sebab itu, pada langkah awal, pohon wajib disuburkan, atau kondisi pohon harus subur.
Karena saat pohon subur, jika dilakukan pemangkasan, maka tunas-tunas akan cepat tumbuh, sehingga menjadi mudah membuat percabangan. Setelah memelihara tunas menjadi cabang pembuahan, setelah panjang 1,5 meter atau sekitar 20 daun, potong untuk membatasi panjangnya. Langkah ini diiringi dengan menyisakan tunas air menjadi 1 atau 2 daun saja. Ini akan membuat cabang pembuahan cepat membesar. Jika bat mata tunas sudah jelas menonjol, inilah saatnya pemberian pupuk yang tinggi fosfat dan kalium, seperti pupuk MKP. Tujuannya nanti agar mata tunas membawa calon bunga setelah dilakukan pemangkasan. Langkah ketiga atau terakhir yaitu pangkas. Pemangkasan dilakukan pada cabang yang sudah subur dan besar. Pangkaslah di atas bat mata tunas yang berukuran besar dan bulat, karena lebih berpotensi membawa bunga. Posisinya bebas, apakah di pangkal cabang yang sudah coklat atau di cabang yang hijau tapi sudah keras. Jangan memangkas pada posisi yang hijau lunak, karena tidak akan membawa bunga. Untuk pemangkasan, boleh membuang semua daun, atau sisakan daun di bagian pangkal cabang. Tapi pada posisi tunas yang akan pecah, harus dibuang daunnya. Biasanya setelah pemangkasan ini, paling cepat 1 minggu akan tumbuh tunas baru yang membawa bunga. Bunga akan muncul pada ruas daun ketiga, keempat, dan seterusnya, sesuai dengan jenis anggur. Nah, pemangkasan ini wajib dilakukan untuk pembuahan anggur, sehingga pohon mengeluarkan bunga. Jika pohon tidak dipangkas, sudah pasti tidak akan berbuah, karena tidak mengeluarkan tunas baru yang membawa bunga. Teman-teman bisa melihat contoh pada video ini, pemangkasan yang mengeluarkan tunas membawa bunga anggur. Jadi, semudah dan sesimpel itu membuahkan tanaman anggur. Ingat cara metode atau sistem SCP. Suburkan, cabangkan, dan pangkas. Akhirnya, inilah contoh pohon anggur yang berbuah di sini, yang terbukti dari hasil sistem SCP. Hasilnya sangat memuaskan dan sangat mudah dibuahkan.